Begini kata pelatih Malaysia melihat fenomena timnas Indonesia yang tengah menjadi perbincangan dunia. Dalam beberapa tahun terakhir kita bisa melihat perkembangan luar biasa yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia. Perkembangan pesat tim Garuda bisa dilihat dari beberapa prestasi yang telah mereka raih selama ini. Salah satu contoh paling jelasnya adalah timnas Indonesia mampu lolos ke fase gugur untuk pertama kalinya sejak berpartisipasi di Piala Asia 2023 Qatar. Tak hanya itu, skuad Garuda juga berhasil masuk ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk pertama kalinya. Raihan ini tentunya tidak bisa lepas dari peran Sintayong yang mampu memberikan perubahan nyata sebagai pelatih timnas Indonesia. Salah satu cara Sintayong memperbaiki sepak bola Indonesia adalah dengan mendatangkan pemain keturunan, yang jelas memberikan pengaruh positif saat ini. Ya, perkembangan luar biasa timnas Indonesia ini lantas menjadi sorotan dunia, termasuk Malaysia. Mantan pelatih timnas Malaysia, Ong Kim Sui, menyebut bahwa timnas Indonesia saat ini sudah berada di level yang berbeda dengan Malaysia. Menurutnya, timnas Indonesia memiliki banyak pemain muda yang pastinya bakal menguntungkan mereka di jenjang senior nantinya. Pasukan timnas Indonesia tidak dinafikan, baik pasukan senior maupun pasukan bawah 23. Mereka menunjukkan satu tahap yang berlainan, terutamanya pasukan kebangsaan ataupun timnas Indonesia bermain dengan banyak pemain-pemain yang muda. Jadi ini akan memberi jangka masa panjang untuk timnas Indonesia senior berada dalam satu level yang lebih tinggi, kata Ong Kim Sui. Saat ditanya mengenai kondisi timnas Malaysia sekarang, mantan pelatih itu mengaku jika keadaan mereka tidak begitu baik jika dibandingkan dengan timnas Indonesia. Jika dibandingkan, Ong Kim Sui mengungkap jika timnas Malaysia memiliki isu-isu yang menghambat perkembangan mereka. Isu penghambat timnas Malaysia yakni kurangnya dukungan klub-klub bola di sana terhadap tim nasionalnya. Hal ini sangat berbeda dengan klub-klub di Indonesia yang menyokong sepenuhnya timnas Indonesia. Dan kita tahu, pasukan kebangsaan Malaysia tidak begitu konsisten seperti mana pasukan Indonesia. Dan apa yang saya dapat lihat, perbedaan di mana setiap klub di Indonesia menyokong sepenuhnya timnas Indonesia. Sedangkan di Malaysia kita mempunyai beberapa isu di mana persiapan juru latih mungkin agak pendek pungkasnya. Sintayong bakal memanggil Gabriel Hanwil-Hopkins yang gabung Manchester City ke timnas Indonesia. Langkah cepat harus dilakukan PSSI untuk memproses naturalisasi gelandang 18 tahun tersebut. Jika terlambat, Gabriel Hanwil-Hopkins bisa diambil timnas Inggris yang membutuhkan pemain bertalenta di skuad mereka. Sekadar diketahui, Gabriel Hanwil-Hopkins hampir memperkuat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Dia merupakan satu dari 4 pemain diaspora yang dipersiapkan memperkuat skuad asuhan Bima Sakti di Piala Dunia U17 2023 yang dilangsungkan di Indonesia. Selain Gabriel Hanwil-Hopkins, 3 nama lain adalah Choi Yoon Dae-Manik, Welber Jardim, dan Amar Berkik. Pada akhirnya hanya Welber Jardim dan Amar Berkik yang bisa memperkuat timnas Indonesia U17 karena keduanya memiliki paspor Indonesia. Sementara itu, Gabriel Hanwil-Hopkins dan Choi Yoon Dae-Manik gagal memperkuat skuad Garuda Asia karena harus menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Berhubung proses naturalisasi membutuhkan waktu yang lama, sedangkan Piala Dunia U17 2023 sudah berada di depan mata, maka Gabriel Hanwil-Hopkins dan Choi Yoon Dae-Manik batal diproses lebih lanjut. Kalau memang perlu naturalisasi, ya naturalisasi, kata pelatih timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 Bima Sakti di Jakarta pada hari Selasa 15 Agustus 2023. Cuma itu proses naturalisasi, bisa enggak prosesnya sampai November. Itu sudah mepet, lanjut Bima Sakti. Berselang hampir setahun dari omongan Bima Sakti tersebut,
kabar mengejutkan datang dari Gabriel Hanwil-Hopkins. Menurut laporan jurnalis Italia Fabrizio Romano, Gabriel Hanwil-Hopkins diboyong Manchester City U19.